Cinta itu kan bukan sesuatu yang kosong, naik lagi ke alasan yang lebih psikologis karena dialamatkan pada sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna di New Rudi Cahyo TV. Dan kali ini saya akan sharing atau membahas sesuatu yang menarik, yang buat saya menarik dan tentu saja ini akan menginspirasi buat teman-teman semuanya, pastinya ya. Dengan yakin saya bilang begitu karena ini berawal dari ketika saya lagi santai, menikmati me time, nganterin anak-anak lagi berenang ya, les berenang, kemudian saya santai mengamati. Dan kemudian kurang lebih 1 atau 2 menit itu ngerasanya ngantuk banget dan kemudian saya tertidur. Ketika tertidur itu, kemudian saya terbangun dan saya melihat bahwa mata saya itu agak sedikit berbeda dalam mengamati lingkungan sekitar kolam renang pada waktu itu ya. Jadi rasanya ada warna-warna yang lebih nampak muncul ya, lebih banyak terlihat warna-warna cerah gitu. Dan kemudian saya coba merenung. Ternyata sebelum saya tertidur itu saya sempat berpikir tentang alasan kenapa kita itu berada di dunia ini atau hidup gitu ya, atau menjalani kehidupan lah, kenapa menjalani kehidupan. Dan yang terpikir pada saat itu kan tentang alasan kita mungkin saja untuk melakukan hal yang sama ya, antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda dengan perilaku yang sama. Nah, yang terpikir pada saat itu adalah alasan mencintai. Nah, ketika saya berpikir tentang mencintai, maka bisa jadi hari ini atau besok atau lusa kita terlibat atau berada di lingkungan orang-orang yang sama di sekitar kita, yaitu orang-orang yang kalau dalam tanda kutip kita bilang orang yang kita cintai. Dan saya tadi sempat bilang bahwa antara satu orang dengan orang yang lain melakukan sesuatu itu bisa dengan alasan yang berbeda, termasuk ketika mencintai. Nah, sekarang pun bahkan dalam diri setiap orang ketika mencintai hal yang sama, bisa jadi hari ini, besok, lusa, itu punya alasan yang berbeda. Nah, apapun alasannya, yang penting alasan itu membuat kita jauh semakin mencintai hal yang kita miliki tersebut ya, dan semakin membuat kita bijaksana dalam mencintai. Nah, seperti apa perbedaannya? Nah, mungkin saja pada waktu dulu pertama kali kita ketemu dengan pasangan kita ya, kita itu berpikir bahwa wah dia cantik, wah dia menarik, dia seksi. Dan kemudian kita suka, kita mencintai. Dan lama-lama seiring dengan perkembangan waktu kan, kita tiap hari ketemu dia, tiap hari melihat dia, dan kemudian mungkin secara fisik berubah, berbeda. Mungkin kita menikah 5 tahun, 10 tahun, sudah berbeda mungkin secara fisik, wajah. Bahkan muncul perilaku-perilaku tertentu yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Kita jadi semakin terinformasi lah dengan pasangan kita gitu ya, semakin sadar, semakin aware apa keunggulan dan kekurangannya. Dari situ kemudian yang menjadi challenge, yang menjadi cobaan buat kita adalah perubahan rasa cinta itu. Nah, maka dari itu, ketika kita mendasarkan pada rasa cinta atau alasan mencintai yang sama, jadi alasannya sama dari waktu ke waktu, maka bisa jadi itu tidak up to date. Jadi kalau misalnya kita tetap mempunyai alasan bahwa pasangan kita itu kita cintai karena dia cantik, karena dia seksi, maka dari waktu ke waktu, apa yang kita sebut cantik, seksi, itu bisa berubah. Secara objektif bisa berubah. Kecantikan itu bisa berubah. Bisa menurun, bisa semakin termakan oleh usia, dan seterusnya. Maka dari itu, ketika kita tahu ada orang yang mengatakan bahwa
kamulah orang yang paling cantik di dunia ini, misalnya kayak gitu kepada pasangannya ya. Meskipun mereka sudah 10 tahun, 20 tahun, atau mereka semakin menua, itu bisa jadi antara dua alasan ya, antara apakah itu sebuah kemurnian, artinya ya memang buat dia pasangannya lah yang paling cantik. Tapi secara objektif kan dari waktu ke waktu kecantikan itu menurun. Atau kalau dia tidak dominan ngomong soal cantik ya, tapi bisa juga sebaliknya ya, si cewek pun, si perempuannya mengatakan bahwa pasangan saya yang paling ganteng. Padahal kegantengan itu dari waktu ke waktu bisa menurun. Nah, artinya apa yang perlu diperbarui? Bukan cantiknya, bukan kegantengannya yang perlu diperbarui, tapi adalah sudut pandang kita terhadap cantik dan ganteng itu. Nah, tetapi kalau kita hanya mengubah sudut pandang itu, maka itu bisa jadi sangat manipulatif. Artinya kita memaksakan diri kita untuk berpikir secara positif atau membuat sesuatu itu jadi positif. Padahal sebenarnya objektifnya kan kecantikan dan kegantengan kita menurun. Maka apa yang bisa diubah? Alasan mencintai. Jadi kalau dulu kita mempunyai alasan karena cantik, karena seksi, mungkin hari ini kita mempunyai alasan yang berbeda. Mungkin karena dia adalah bagian dari hidup kita, belahan jiwa kita, mungkin bagian dari tulang rusuk kita, atau mungkin kalau sudah ada sudah ada anak gitu ya. Nah, anak bisa jadi visi yang lebih jauh lagi untuk apa kita mencintai, dan bisa lebih jauh lagi dan seterusnya. Ini sama kayak kita ketika ngomong hierarki of needs-nya Maslow ya. Paling rendah kan kita alasannya fisiologis, fisik ya, kayak tadi misalnya melihat fisiknya cantik, seksi, alasannya fisiologis. Tapi dari ketika kita sudah lama hidup dengan orang yang sama, dan dengan objek yang sama, mungkin karena mencintai itu kan bukan sesuatu yang kosong memang ya, butuh sesuatu atau seseorang yang perlu dicintai. Jadi bisa barang, bisa orang gitu ya. Nah, bisa jadi kita berkutat dengan orang atau barang yang sama yang kita cintai, tapi dari waktu ke waktu bisa jadi cinta kita berubah kalau kita tidak mengubah alasannya. Sama kayak tadi, hierarchy of needs-nya Maslow. Pertama mungkin di level bawah kita beralasan karena fisik, kemudian naik lagi ke alasan yang lebih psikologis, alasan keamanan, terus kemudian alasan saling memiliki dan rasa cinta tadi itu. Atasnya lagi mungkin karena harga diri, karena kita harus membangun keluarga, membentuk satu image sosial ya. Artinya kita akan dipandang sebagai apa di lingkungan. Nanti naik lagi, akhirnya di atas untuk aktualisasi bahwa kita mencintai seseorang itu ya karena ada value yang sangat tinggi yang kita junjung, kayak transendensi, ajaran agama, karena Tuhan, kayak gitu. Jadi jauh lebih tinggi lagi. Nah, yang ingin saya bahas adalah ketika objek atau orang yang kita cintai itu sama dari waktu ke waktu, maka bisa jadi cinta itu akan menurun ketika kita tidak mengubah alasannya. Maka dari itu, naikkanlah alasan kita kepada sesuatu yang jauh lebih luhur, lebih punya value, lebih tinggi value-nya. Kalau mengikuti hierarchy of needs tadi, maka pada akhirnya di puncaknya kita mencintai karena Tuhan. Nah, luruskanlah niat kita itu kembali ke sana, sehingga rasa cinta kita akan terus hidup. Karena kita mendasarkan cinta itu pada sesuatu yang lebih luhur. Naik terus dari waktu ke waktu. Seiring bertambahnya usia kita, seiring semakin panjangnya waktu yang dilalui bersama pasangan mungkin. Itu alasan mencintainya itu yang harus kita ubah dan kita naikkan terus. Derajatnya kita naikkan terus. Dan dengan demikian maka harapannya kita akan kekal dalam mencintai itu. Ya, karena apa? Karena dialamatkan pada sesuatu yang lebih luhur. Nah, demikian dari saya, semoga menginspirasi. Ketemu lagi di video yang akan datang di Jalan Penuh Makna, selalu di New Rudy Cahyo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.